15 Januari tahun 1929, di kota Atlanta, Georgia, lahirlah Martin Luther King Jr., putra dari pendeta Michael King Sr. dan Alberta Williams King. Ia dibesarkan di rumah yang penuh kasih sayang dan nilai moral yang kuat. Namun sejak awal kehidupannya, ia sudah berada di tengah masyarakat yang terbelah oleh hukum segregasi. Di jalan-jalan Atlanta, papan bertuliskan khusus kulit putih dan khusus kulit hitam menjadi pemandangan biasa. Meski belum mengerti maknanya, kelak Martin akan menyadari bahwa ia lahir di dunia yang menuntut keberanian besar untuk mengubahnya. Lingkungan yang keras ini kelak menjadi alasan ia berdiri tegak membela kesetaraan. Martin tumbuh dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi iman dan nilai-nilai keadilan. Ayahnya adalah seorang pendeta yang selalu menekankan pentingnya kasih dan keberanian. Gereja menjadi pusat kehidupan keluarga King, tempat Martin mulai memahami bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan layak diperlakukan adil. Pelajaran moral ini membentuk dasar keyakinan yang akan membawanya ke jalan perjuangan tanpa kekerasan di masa depan. Kehangatan rumah dan suara doa jemaat menguatkan hatinya sejak kecil. Meskipun dikelilingi kasih sayang, Martin kecil mulai menyadari dunia luar tidak seadil itu. Ia melihat teman-teman kulit putihnya mendapat perlakuan berbeda yang tak bisa ia terima. Suatu saat, sahabatnya yang berkulit putih tidak lagi boleh bermain bersamanya karena aturan segregasi yang ketat. Peristiwa ini menjadi luka pertama yang menanamkan tekad dalam diri Martin untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Sejak hari itu, ia tahu bahwa dunia perlu diubah. Martin melangkah ke dunia pendidikan di tengah sistem segregasi yang ketat. Sekolah-sekolah untuk anak kulit hitam jauh dari fasilitas yang layak dibandingkan sekolah kulit putih. Meski begitu, Martin menunjukkan kecerdasan luar biasa dan semangat belajar yang tak tergoyahkan. Ia mulai menyadari betapa besar jurang ketidakadilan yang memisahkan masyarakat. Pengalaman ini membentuk kesadaran sosialnya, membuka matanya pada pentingnya perubahan yang harus diperjuangkan. Setelah lulus sekolah menengah, Martin masuk Morehouse College, tempat ia bertemu mentor yang membimbingnya memahami filosofi dan etika perjuangan keadilan. Di sini, ia mulai tertarik pada gagasan-gagasan tentang perdamaian, hak asasi manusia, dan kekuatan non-kekerasan yang akan menjadi dasar perjuangannya kelak. Dialog dan diskusi di kampus memperluas pandangannya tentang bagaimana ketidakadilan dapat diatasi dengan cara yang mulia dan damai. Selama masa kuliah dan awal karier, Martin tidak luput dari berbagai bentuk diskriminasi yang nyata dan menyakitkan. Ia merasakan sendiri batasan yang dibuat oleh masyarakat, mulai dari tempat makan hingga penginapan yang menolak pelayanannya. Pengalaman ini menguatkan tekadnya bahwa perubahan bukan hanya ide, tapi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Amerika. Di tengah masa studi dan perjuangannya, Martin bertemu Coretta Scott, seorang wanita muda penuh semangat dan kecerdasan. Mereka segera menjalin cinta yang kokoh, dibangun atas nilai-nilai keadilan dan kasih yang sama. Pada tahun 1953, mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun bermakna, memulai perjalanan bersama yang akan menjadi fondasi kuat dalam perjuangan Martin. Coretta tidak hanya menjadi istri, tetapi juga mitra sejati yang berdiri teguh di sisi Martin melewati segala tantangan yang akan datang. Setelah menyelesaikan studinya, Martin diangkat sebagai pendeta di Gereja Baptis Dexter Avenue di Montgomery, Alabama. Sebagai pendeta muda, ia mulai merasakan tanggung jawab besar tidak hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai suara bagi komunitas kulit hitam yang tertindas. Panggung gereja menjadi tempat pertamanya untuk berbicara tentang keadilan dan hak asasi manusia dengan penuh semangat dan keteguhan. Martin mulai aktif terlibat dalam gerakan hak sipil yang saat itu mulai bergolak di berbagai wilayah Selatan Amerika. Ia memahami bahwa perjuangan melampaui mimbar gereja
Ia harus berdiri di depan massa untuk memperjuangkan perubahan nyata. Tekadnya semakin kuat untuk memimpin komunitasnya menuju keadilan melalui cara-cara damai dan penuh kasih. Pada 1 Desember tahun 1955 di Montgomery, Alabama, Rosa Parks mengambil sikap yang berani dengan menolak menyerahkan kursinya kepada penumpang kulit putih di sebuah bus umum. Tindakannya yang sederhana namun penuh makna itu menjadi pemicu kemarahan sekaligus inspirasi bagi komunitas kulit hitam yang lama menderita diskriminasi. Peristiwa ini membuka pintu bagi perlawanan terorganisir yang akan mengubah wajah gerakan hak sipil Amerika. Masyarakat Montgomery kemudian meminta Martin Luther King Jr., pendeta muda yang penuh semangat, untuk memimpin boikot yang menuntut hak yang sama di transportasi umum. Meski menghadapi tekanan dan ancaman kekerasan, Martin berdiri teguh dengan keyakinan pada prinsip non-kekerasan. Kepemimpinannya dalam boikot ini menempatkannya sebagai simbol harapan dan keberanian bagi jutaan orang yang mendambakan perubahan. Boikot berlangsung selama lebih dari 1 tahun, dengan ribuan orang menolak naik bus sebagai bentuk protes damai. Akhirnya, keputusan pengadilan membatalkan aturan segregasi di bus Montgomery, menandai kemenangan besar pertama bagi gerakan hak sipil. Keberhasilan ini memberi Martin dan para pendukungnya keyakinan bahwa perjuangan mereka bukan sia-sia dan semakin mengobarkan semangat untuk terus berjuang. Setelah keberhasilan boikot bus Montgomery, Martin Luther King Jr. bersama para pemimpin hak sipil lainnya mendirikan Southern Christian Leadership Conference (SCLC) pada tahun ke-1957. Organisasi ini bertujuan mengkoordinasi gerakan hak sipil dengan pendekatan damai yang berlandaskan prinsip-prinsip Kristen dan non-kekerasan. SCLC menjadi kekuatan penting dalam perjuangan menyatukan berbagai komunitas yang selama ini berjuang sendiri-sendiri. Martin mengadopsi prinsip non-kekerasan yang terinspirasi dari ajaran Mahatma Gandhi. Ia percaya bahwa perubahan sejati hanya dapat dicapai dengan cinta dan keteguhan hati, bukan dengan kekerasan atau kebencian. Pesan ini disampaikan dalam berbagai pidato dan tulisannya, menjadi landasan moral bagi gerakan hak sipil di seluruh Amerika. SCLC mulai mengorganisir berbagai aksi damai seperti boikot, pawai, dan demonstrasi di kota-kota besar di selatan Amerika. Martin menjadi figur sentral yang menginspirasi jutaan orang untuk bersatu melawan ketidakadilan dengan cara-cara damai. Melalui pengorganisasian yang terstruktur, gerakan hak sipil semakin kuat dan mendapat perhatian nasional. Birmingham, Alabama, pada awal 1960-an, dikenal sebagai salah satu kota paling keras menerapkan segregasi rasial. Martin dan SCLC melihat Birmingham sebagai tempat strategis untuk menguji kekuatan gerakan non-kekerasan mereka. Kota ini menjadi panggung utama bagi perjuangan hak sipil yang penuh risiko, tapi juga penuh harapan akan perubahan. Martin memimpin serangkaian aksi damai yang melibatkan pawai dan demonstrasi di berbagai lokasi publik di Birmingham. Para aktivis menghadapi tekanan keras dari polisi dan pemerintah setempat, termasuk penahanan dan kekerasan brutal. Namun, keteguhan mereka mengundang simpati nasional dan internasional, memperkuat dukungan bagi gerakan hak sipil. Martin ditangkap dan dipenjara selama kampanye ini. Namun ia tidak membiarkan penahanan memadamkan semangat perjuangannya. Di dalam penjara, ia menulis Letter from Birmingham Jail, sebuah surat terbuka yang menjelaskan pentingnya aksi langsung dan non-kekerasan dalam menghadapi ketidakadilan. Surat ini menjadi karya monumental yang memperkuat gerakan dan membangkitkan kesadaran luas tentang perlunya perubahan segera. Pada tahun 1963, Martin Luther King Jr. dan para pemimpin
Hak Sipil merencanakan pawai besar ke Washington D.C. sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil. Ribuan orang dari berbagai latar belakang dan usia bersatu, membawa harapan dan tekad untuk masa depan yang lebih adil dan setara. Persiapan matang dan semangat kebersamaan mewarnai setiap langkah, menandai momen penting dalam sejarah perjuangan hak sipil. Puncak pawai adalah pidato legendaris Martin di depan Lincoln Memorial, yang dikenal dengan judul I Have a Dream. Dengan suara penuh keyakinan, ia menggambarkan visi masa depan di mana semua manusia hidup bersama dalam kedamaian dan persamaan. Pidato ini menggema di seluruh Amerika dan dunia, menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi perjuangan hak asasi manusia. Pawai ini menjadi titik balik dalam gerakan hak sipil, menarik perhatian nasional dan internasional. Tekanan publik meningkat kepada pemerintah untuk bertindak melawan diskriminasi dan segregasi. Momentum ini membuka jalan bagi pengesahan undang-undang penting yang melindungi hak sipil warga Amerika. Setelah sukses dalam memperjuangkan hak sipil, Martin Luther King Jr. menyadari bahwa perjuangan tidak berhenti di sana. Ia mulai mengarahkan perhatian pada masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang masih melanda banyak komunitas, terutama di kalangan kulit hitam. Gerakan melawan kemiskinan ini membuka babak baru yang menuntut perubahan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Martin dan SKOC meluncurkan kampanye nasional yang menuntut program-program sosial untuk membantu warga miskin dari berbagai latar belakang ras. Ia mengorganisir pawai dan demonstrasi untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat luas terhadap ketimpangan yang masih terjadi. Meskipun menghadapi tantangan politik yang lebih rumit, semangat Martin untuk keadilan sosial tetap tak tergoyahkan. Namun, perjuangan untuk mengatasi kemiskinan bertemu dengan penolakan keras dari berbagai pihak yang merasa terancam oleh perubahan tersebut. Martin menerima banyak ancaman, baik secara pribadi maupun terhadap gerakan yang dipimpinnya. Meski demikian, ia tetap percaya bahwa jalan damai dan dialog adalah kunci untuk mencapai perubahan sejati. Pada awal 1968, Martin Luther King Jr. tiba di Memphis, Tennessee untuk mendukung pemogokan pekerja sanitasi kulit hitam yang menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang layak. Ia melihat perjuangan mereka sebagai bagian dari perlawanan melawan ketidakadilan ekonomi yang lebih luas di Amerika Serikat. Kehadirannya membawa harapan baru bagi para pekerja yang telah lama terpinggirkan dan memberikan semangat untuk terus bertahan dalam menghadapi tekanan. Selama di Memphis, ketegangan politik dan sosial semakin meningkat. Martin menghadapi berbagai ancaman kekerasan yang terus mengintai keselamatannya. Meskipun begitu, ia tetap berdiri teguh, menyuarakan pentingnya keadilan dan persatuan tanpa kekerasan. Tekadnya untuk melanjutkan perjuangan ini bahkan semakin kuat di tengah suasana yang penuh bahaya. Pada 4 April tahun 1968, tragedi besar menghentikan langkah Martin Luther King Jr. ketika ia ditembak mati di balkon motel lain. Kematian Martin mengguncang dunia dan meninggalkan duka mendalam bagi ribuan pendukungnya. Warisan perjuangan dan prinsip damainya tetap hidup, menjadi inspirasi bagi generasi yang terus berjuang melawan ketidakadilan. Kematian Martin Luther King Jr. pada 4 April tahun 1968 meninggalkan luka yang dalam bagi bangsa Amerika dan dunia. Namun, perjuangan dan visi yang ia wariskan tetap hidup, menginspirasi gerakan hak asasi manusia dan keadilan sosial di seluruh penjuru dunia. Banyak yang meneruskan api perjuangannya, menjadikan namanya simbol abadi bagi perdamaian dan kesetaraan. Pada tahun 1983, pemerintah Amerika Serikat menetapkan Hari Martin Luther King Jr. sebagai hari libur nasional. Pengakuan resmi atas jasa dan perjuangannya,
Hari ini dirayakan setiap tahun sebagai momen refleksi dan komitmen untuk terus melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Warisan Martin menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk memperjuangkan dunia yang lebih baik dan adil. Hingga kini, semangat Martin Luther King Jr. hidup dalam hati jutaan orang di seluruh dunia. Kisahnya mengajarkan kita bahwa keberanian, cinta, dan keteguhan hati bisa mengubah dunia tanpa harus menggunakan kekerasan. Perjuangan hak asasi manusia yang ia pimpin menjadi fondasi bagi gerakan keadilan sosial yang terus bergulir hingga hari ini.